Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal fata quwwatan syadidah. Thumma salatu wassalamu ala habibil mustafa. Wala hawla wala quwwata illa billah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang penuh dengan keakraban dan kekhidmatan, dipertemukan kita dalam satu kebahagiaan, satu kebersamaan, dan satu keyakinan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Mari dengan senandung zikir kita jernihkan fikir, dengan untayan doa kita bersihkan jiwa, harapan kuat untuk berada di surga. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad pembawa rahmat. Dialah syafaat selamat dunia akhirat. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang pemuda bukanlah hal yang asing bagi kita. Karena masa muda adalah masa yang hebat luar biasa. Masa di mana masa mudalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Sesuai dengan perkataan yang masyhur, marhalatus syabbi quwwatun ba'da dha'fain. Masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan, di mana sebelumnya berada dalam masa kelemahan. Lantas itulah Bapak Proklamator Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno berkata dalam pidatonya, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia beserta isinya. Tapi sayang 1000 sayang, berbeda lagi dengan pemuda zaman now. Pemuda zaman milenial berkata, berikan aku 10 pemudi, niscaya akan kuseleksi untuk jadi kekasih hati. Hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai pemuda diberikan bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat beban yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, bahkan wajah yang tampan dan cantik yang begitu memikat. Maka gunakanlah masa muda dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa taat kepada Allah yang maha hebat. Namun sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan. Tidak sedikit pemuda yang kaya raya segala ada. Segala punya yang namanya HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, sawahnya lega, kontrakannya di mana-mana, dan hartanya melimpah ruah, akan tetapi batinnya tersiksa. Hatinya selalu gelisah, dikarenakan terjerumus ke dalam jurang narkoba, terbujuk rayu oleh rayuan wanita penggoda di zaman modernisasi dan kemajuan teknologi yang hebatnya luar biasa. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 sebelah kiri halaman 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka dan mereka khawatirkan kesejahteraannya, maka dari itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berkata dengan tutur kata yang baik. Hadirin yang berbahagia, pemuda merupakan tulang punggung suatu bangsa dan cerminan suatu negara. Syekh Mustafa Al-Ghulaini, seorang penjaga Mesir yang wafat pada tahun 1302 Hijriah, mengatakan dalam bait syairnya, inna fi yadi syubbani amral ummah wa fi akadamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan para pemudalah segala urusan umat dan pada kaki para pemudalah hidup matinya suatu umat. Maka hadirin, pemuda sangatlah berperan penting bagi suatu bangsa, agama dan negara. Maka dalam rangka menyiapkan pemuda sebagai calon pemimpin bangsa, ada 2 hal penting yang harus ditanamkan dalam jiwa seorang pemuda. Yang pertama, pemuda haruslah berilmu. Dan yang kedua, pemuda haruslah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pernah berkata dalam bait syairnya, wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqah.
Demi Allah, kehidupan seorang pemuda dengan ilmu dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin, dapat kita simpulkan bersama, kita haruslah menjadi pemuda yang hebat dan pemuda yang pandai muamalahnya dan tidak terpengaruh oleh kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, karena kita adalah harapan suatu bangsa, agama, dan negara. Maka hadirin, jadilah pemuda yang gaul, gaul tanpa memukul, gaul tanpa mengibul, akan tetapi gaul yang merangkul seperti yang diajarkan oleh Rasul. Mungkin cukup sekian dari Ananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.